Shalom semua, selamat pagi saudara. Berjumpa dengan saya lagi, Pendeta Grace Yunawade di Morning Spirit. Saat ini saya berada di kawasan Pantai Moilong. Saudara, ini pantai yang indah, ya, pantai yang begitu luas. Dan saya akan bagikan firman Tuhan bagi saudara di pagi hari ini. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 7 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-9, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara dikasihi Tuhan, fenomena iri hati menjadi bagian pergumulan setiap kita, ya. Bahkan Saul mengalami hal itu. Mulai hari itu dia mengalami dengki, takut, marah, benci, bahkan ingin membunuh Daud. Saudara, iri hati begitu jahat. Iri hati bukan anak tunggal. Iri hati itu, saudara, ibu dari segala penyakit hati. Orang yang iri hati pasti akan mendengki. Ia akan mulai marah, dia mulai benci, bahkan ia mulai menjatuhkan dan membunuh karakter atau membunuh orang itu. Betapa berbahayanya iri hati itu, saudara. Alkitab katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Fenomena yang terjadi ketika tetangga beli AC, yang sampingnya yang kedinginan, saudara, ya. Ketika ada tetangga atau saudara kita yang lebih maju dan sukses mengalami kenaikan jabatan, dia yang gelindu dan kesakitan. Saudara, kenapa itu terjadi? Karena ada iri hati. Kita sulit menerima kelebihan orang lain, padahal setiap kita Tuhan sudah kasih porsinya masing-masing. Saudara pun dikasih Tuhan, banyak juga orang yang kehidupannya sedikit-sedikit hanya bisa melihat buruknya orang itu, sulit untuk memberikan pengakuan bahwa dia lebih dari saya, gitu ya, saudara, ya. Orang seperti itu tidak akan pernah maju-maju, karena dia hanya tahu melihat yang jelek dari orang tersebut. Dia lupa dia juga manusia yang terbatas, yang punya kelemahan. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo mari kita miliki hati yang luas, hati yang bisa menerima kelebihan orang lain, menerima kekurangan orang lain. Kalau kita sudah biasa mencari kelemahan orang lain, tidak mungkin kita bisa menikmati kelebihan orang itu. Mari kita berdoa pada Tuhan, Tuhan sinarilah hati ini, sapu bersih hatiku dari iri hati, dan ajarlah aku Tuhan untuk menemukan kebaikan orang lain, mengakui kelebihan orang lain, keunggulan orang lain, dan belajar daripadanya. Mintalah kasih Tuhan, saudara, melingkupi hati kita, maka engkau dan saya akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Tuhan memberkati di pagi hari ini, tetap semangat, shalom.